Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mahtumah Malayati. Nah, kali ini saya bersama salah seorang santri dari Pondok Pesantren PPTQ Darussalam Desa Gondek, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Ada Mbak Nafiatun Nafisa. Yeay. Aksi rame aja. Nisaatun Nafisa. Oh, Nisaatun Nafisa. Mohon maaf ya. Tapi panggilan sayangnya Mbak Nap-Nap. Oke, jadi sore ini nanti akan berbagi tentang bagaimana kita mencoba untuk melahirkan buku. Jadi karena Mbak Nap-Nap ini sudah punya satu buku dan surprise loh, bikin bukunya draftnya cuma 7 hari. Nah, cuma 7 hari. 7 hari. Seorang santri bikin buku cuma 7 hari draftnya ya, cuma 7 hari yang kebanyakan orang terkadang justru kesulitan mau nulis, mulainya aja udah susah atau mau menyelesaikannya butuh waktu, bisa ada yang berbulan-bulan, ada yang sampai tahunan gitu. Nah, amazingnya Mbak Nap-Nap ini cuma butuh waktu 1 hari gitu ya. Nanti mau tanya atau mau tahu caranya gimana sih gitu. Tapi sebelum itu mulai nyemplung atau mulai tertarik di dunia tulis menulis ya, itu ceritanya gimana Mbak Nap-Nap? Awal mula menulis di sini buku Air Mata Santri itu awalnya karena pengen meneruskan minat kepenulisan dari lomba MTQ di Jombang. Jadi sebenarnya bukan berminat MTQ MN. Oh, apa itu? Musabaqah Tilawatil Quran. Musabaqah Tilawatil Quran di tingkat Kabupaten Jombang. Oh, itu bukannya ini Kori bukannya? Bukan. Bener. Tapi niku ada beberapa cabangnya. Oh, gitu. Salah satunya adalah cabang MMQ. Oh, oke. MMQ itu Musabaqah Makalah Quran. Musabaqah Makalah Quran. Menulis Al-Quran dengan tulis tangan selama 8 jam. Wow, menulis Al-Quran dengan tulisan tangan. Menulis makalah Al-Quran. Oh, gitu. Oke, terus? Nah, setelah itu karena kebetulan dapat barokah dari abah dan ustadz, kemungkinan jadi itu secara kebetulan bisa mendapatkan juara 1. Nah, karena dikabari setelah itu akan lanjut ke Pamekasan, makanya saya pengen mengembangkan bakat itu tadi dengan menulis. Dan itu saya bingung pertamanya mau nulis apa ya gitu. Terus saya mikir nulis yang paling enak adalah nulis sesuatu yang paling dekat dengan kehidupan kita. Nah, sesuatu yang dekat dengan kehidupan saya saat ini adalah saya menjadi seorang santri. Dan greget saya sebagai santri itu ketika di pondok pesantren itu adalah ketika melihat akhlak para santri saat ini yang sudah mulai berbeda jauh dengan akhlak santri zaman dulu. Makanya buku saya itu berisikan tentang bagaimana cara kembali ngopeni akhlak, ngopeni ati, nuprih ridho kiai. Awalnya gitu ya. Awalnya aja udah ada tujuan mulia. Bukunya judulnya Air Mata Santri di Negeri Pesantren. Air Mata Santri di Negeri Pesantren. Tapi jangan terkecoh ya teman-teman. Itu bukan novel loh. Banyak yang terkecoh. Banyak yang terkecoh karena judulnya Air Mata Santri. Tapi sebenarnya isinya bukan novel. Justru bisa kalau dengar ceritanya dari Mbak Nap-Nap tadi itu kayak semacam refleksi gitu ya. Apa yang dulu ada tradisi di pesantren dan sekarang hilang karena perkembangan zaman gitu. Kalau begitu Mbak Nap-Nap ini mewakili santri zaman dulu atau zaman sekarang? Tengah-tengah. Oh, tengah-tengah ya. Tapi zaman dulu sempat ngalami santri-santri tradisi dulu yang sekarang hilang gitu, tahu ya? Dari cerita-cerita kayak kisah-kisahnya para ulama, gimana beliau menjadi ulama yang besar itu karena dulunya beliau adalah seorang santri yang sangat tawaduk dan sangat sami'na wa ata'na dengan kiai dan ustadznya. Oke. Sebelum nanti kita ngulik jauh tentang buku Air Mata Santri, kira-kira apa sih Mbak Nap-Nap perbedaan santri dulu sama santri sekarang yang itu hilang gitu? Dari segi sam'an wa ta'atannya. Jadi dari sam'an dalam mendengar, ta'atan adalah taat. Jadi
Kalau santri zaman dulu disuruh A langsung A. Tapi kalau santri zaman sekarang disuruh A masih tanya dulu. Kenapa saya disuruh A? Ada apa dengan A? Gitu. Masih banyak pertanyaan. Mereka masih kurang yakin dengan apa yang diinstruksikan oleh kiainya. Kalau santri dulu nggih disuruh nyemplung got, oke langsung. Nggih. Tanpa banyak tanya. Jadi teringat ceritanya Kiai Hashim gitu nggih. Nggih. Yang di mana itu Mbak? Di Madura ya? Bukan di Madura ya. Kiai Hashim niku di Bangkalan. Oh, Bangkalan. Madura. Ketika nyantri di Yai Kholil nggih. Bahkan Sampai disuruh di nyemplung ke got yang banyak kubangannya itu apa? Kotoran manusia gitu ya. Langsung tanpa pikir panjang langsung nyemplung aja. Oh inje. Kalau santri zaman sekarang disuruh gitu mau nggak ya? Jangankan yang gitu ya Mbak ya. Gimana mau? Hal yang kecil aja masih mempertanyakan kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Itu yang utama ya Mbak ya. Yang utama sam'an wa ta'atan yang sudah banyak hilang sekarang. Gitu. Oke, jadi air mata santri kurang lebih memotret seputar itu. Nah, yang ini kita ngomong soal Mbak Nap ini kok bisa dalam tempo 7 hari menyelesaikan. Amazing loh. Padahal kalau ngomong santri itu nggak kalah sibuk loh ya dari para pekerja di luar. Nggak kalah sibuk, aktivitasnya padat bahkan sejak jam 3 pagi ya Mbak ya. Sejak jam 3 pagi. Tapi ini kebetulan kulo buatnya pas pulang dari pondok. Jadi gitu. Izin pulang 7 hari untuk wisuda. Terus di rumah daripada nganggur, ya saya isi kegiatan dengan itu menulis. Dan gini, dulu tuh saya ketika kuliah sering beli buku, meskipun bukunya itu nggak kebaca. Jadi setiap kiriman mesti saya sisihkan beberapa untuk membeli buku. Belum mesti dibaca gitu ya itu. Terus meskipun itu tapi tetap saya simpen semua. Dan kebetulan pas kemarin pulang itu saya saya bukai, terus saya korek-korek kembali buku-bukunya. Di sisi lain saya juga pengen cari materi untuk persiapan MTQ. Nah dari situ saya greget pengen apa saya nulis yang berbentuk buku. Nah dari situ saya mulai nulis sehari, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu sekitar jam 12:30, jam 1. Jadi durasi tidur saya selama 7 hari itu dalam 1 hari cuma 3 jaman. Nulisnya dari bangun tidur jam 5. Jadi jam 5 kemudian jam 1. Jam 5 sampai jam 1 itu terus ya? Oh, jam 5 apa? Jam 5 pagi sampai jam 1 malam? Hah? Yakin? Jadi berhentinya itu cuma paling makan, terus sholat gitu. Terus kalau di rumah itu mesti yang wajib baca Yasin sama Waqiah. Gitu. Kok ada dorongan sebegitu kuatnya Mbak? Kalau kita nggak ada dorongan kuat kan nggak mungkin bisa menjalani menulis ya dari jam 1 dari jam 5 pagi sampai jam 1 malam coba. Ini ada dorongan kuat apa sehingga Mbak Napna bisa melakukan itu? Kalau kulo pribadi itu tipe orang yang kalau A ya A. Jadi kalau sudah punya niat itu ya harus terlaksana. Nah, caranya biar gimana selama 7 hari itu bukunya selesai ya harus rela mengorbankan waktunya. Karena nantinya niat kulo bukunya itu ketika saya kembali di pondok sudah dibaca sama anak-anak. Karena kan awalnya itu bukan buat buku yang untuk dicetak, cuma sekedar di print out. Jadi kalau saya nanti gak sampai 7 hari, lebih dari 7 hari dan saya sudah waktunya kembali ke pondok belum selesai, otomatis nanti ketika di pondok saya akan menyita banyak waktu saya di pondok. Dan makanya harus segera selesai terus di print biar dibaca anak-anak di pondok pesantren. Gitu. Ini jangan-jangan sebenarnya keinginan yang sudah sangat lama tapi belum terwujud baru terrealisasi ketika Saman pulang dari nyantri itu. Itu enggak? Gitu enggak? Atau emang kalau untuk buat bukunya mungkin buatan, tapi niat greget dari apa yang saya sampaikan di buku itu adalah pengen bareng-bareng sama anak-anak santri sekarang ngopeni akhlak, ngopeni hati itu sudah sejak lama. Jadi tapi ngeten kan dakwah itu ada 3, dakwah bil lisan, bil tulisan, sama bilhal dengan tingkah laku kita sendiri. Nah, ketika saya dakwah bilhal mencontohkan, tapi orang-orang nggak mencontoh saya karena saya siapa sih kok dicontoh?
karena itu nggak bisa, jadi saya mencoba dakwah bilisan. Kalau dakwah bilisan juga nggak bisa, ya sudah, cara terakhir adalah dakwah bil tulisan. Makanya mumpung saya sudah punya bekal dari MTQ itu tadi, sekalian saja apa yang menjadi greget saya tuangkan menjadi bentuk tulisan. Iya, jadi Air Mata Santri itu isinya memang seputar dunia santri ya. Bahasanya Mbak Nap-Nap itu lekat banget, sudah nunjukin kalau Mbak Nap-Nap ini santri tulen. Santri tua. Santri tulen sudah apa ya, menyatu lah dengan dunia pesantren, sehingga ngomong soal aktivitas tradisi seputar pesantren itu sudah kayak ngelenyer aja di buku itu gitu. Tapi isinya sangat berbobot sekali. Mbak Nap-Nap kalau boleh cerita, ada nggak kesulitan ketika menulis selama 7 hari itu? Kesulitan Ada. apa itu? Kadang nyari referensinya itu masih kesusahan juga. Jadi kan harus banyak baca jurnal karena buku yang saya punya juga terbatas, cuma beberapa saja. Jadi kalau nggak ada ya saya cari di jurnal, dan bacanya itu kan harus telaten. Iya, harus ini juga ya, harus kejar tayang gitu ya. Iya, harus kejar target. Kejar target gitu. Ini kalau ngomong apa prosentase itu lebih banyaknya dapat dari apa ya kayak gitu tuh, dapat dari sharing atau ikut pengajian atau murni dari baca gitu bahan menulisnya? Dari pengalaman dan dari baca, dari pengajian juga. Dari pengajian ya. Iya, saya juga suka mendengarkan YouTube kayak Gus Baha, Gus Muafik, terus Habib Lutfi, pokoknya kiai NU lah. Apa ya, Marzuki Mustamar biasanya. Dulu mondok ya di pondoknya Yai Marzuki di Ngase gitu. Tapi memang sudah kelihatan banget kalau Mbak Nap-Nap ini doyan baca kayaknya ya, informasinya banyak gitu. Jadi kalau bukunya ini sudah tersusun sangat rapi gitu ya, terstruktur gitu dari awal sampai akhir, disampaikan dengan bahasa yang enak, mudah, ringan gitu. Tapi isinya berbobot gitu. Dan saya sih sebenarnya juga pengen bikin buku kayak gitu, belum kewujudan. Pasti bisa nanti. Pasti bisa nanti insya Allah. Oke. Kalau isinya ini seputar apa Mbak Nap-Nap kalau buku Air Mata Santri itu? Seputar kehidupan nyantri, mulai dari titik masuk pondok sampai nanti rabi. Kan pasti semua orang akan rabi, dan juga itu nanti gimana santri itu menjadi santri yang sami'na wa ata'na dalam keadaan rabi juga. Jadi ketika dijodohkan gimana sikapnya, terus menjadi istri yang solihah gimana, menjadi suami yang solih gimana, itu sedikit diulas di situ. Tapi dari dawuh-dawuh para ulama juga, lebih dari dawuhnya para kiai-kiai NU. Iya, itu berarti dari hasil pengalaman Mbak Nap-Nap nyantri gitu ya? Nggih, tapi yang rabi itu belum. Belum. Pengumuman. Ini informasi penting kayaknya. Oke. Wanted ya. Jadi kalau itu dari pengalaman. Ini kalau boleh sedikit diceritakan ya. Saya rasa semua keseluruhan isi buku itu dari pengalamannya Mbak Nap-Nap, kemudian itu diwujudkan dengan tulisan yang teoritis, analitis dalam buku itu gitu ya. Boleh nggak sedikit cerita dulu dari pengalaman apa yang didapatkan di pondok pesantren kemudian terwujud menjadi tulisan dalam buku itu? Pengalaman yang paling berkesan ketika saya mondok itu pas mondok di Malang. Jadi di pondoknya siapa itu? Yai Marzuki. Okay. Karena di sana itu lebih fleksibel dalam menangani segala hal, terus santri-santrinya juga fleksibel. Apalagi ketika di sana saya juga menjadi CO keamanan. Mbak, serem dong. Jadi, tapi gini, prinsip saya itu adalah menjadi keamanan yang tegas tapi luwes. Kayak apa itu? Jadi nggak keburu-buru mengklaim anak itu salah, gini-gini, harus tahu dulu alasannya dia kayak gitu apa, terus dia punya punya kesalahan apa gitu. Kesalahan apa sampai dia punya kendala apa sampai dia melakukan hal tersebut. Gitu. Jadi kita harus tahu kan, nggak boleh menyamaratakan. Betul. Meskipun itu nanti tetap terpatoknya pada peraturan. Nah, dari situ saya mulai belajar juga gimana cara menangani anak-anak yang seperti itu. Terus ada anak yang ketika ditangani itu susah,
Ada lagi anak yang ketika ditangani langsung mau berubah menjadi lebih baik. Dikasih tahu langsung paham. Terus juga saya di sana sering ngopi sama putrinya Abah Yai. Jadi dari Ngopi beliau, ya. Ngopinya di mana Mbak Nap? banyak. Oh, Yang paling sering tuh di Sarijan. di Sarijan. Sarijan itu apa Sarijan? Sarijan tuh warung kopi. Warung kopi di Malang ya? Nggih. Dekat dari pondok pesantren Tempat Yai wifi Marzuki. buat anak-anak ngerjain tugas. Oh gitu. Ini khusus untuk yang kuliah atau yang santri di bawah kuliah boleh? Buatan. Oh, Yang buatan nggak santri boleh ya? di bawah umur kayak sekolah Masih SMP sekolah. sama SMA itu nggak boleh. Masih ada batas-batas yang harus dilewati. Oh yang gitu. nggak boleh dilewati. Yang nggak boleh dilewati ya. Oh, jadi di Sarijan ya? Nggih. Itu dari melihat sikapnya beliau kan akhlak itu meniru. Jadi ketika kita melihat seseorang yang akhlaknya baik, terus tawaduk banget, itu kita itu seakan greget gitu loh. Ya Allah, kok ada orang sebaik itu, seindah itu perangainya. Jadi saya melihat beliau itu yang anaknya kiai besar, terus juga kedokteran UB, sering olimpiade di luar, itu bisa menjadi orang yang tawaduk itu dan nggak pernah memperlihatkan bahwa beliau itu adalah anaknya kiai. Jadi ketika kita kumpul bareng itu beliau itu ya kadang nyuapin kulo, nyuapin makan. Oh gitu. Terus kadang juga kita maem di emperan, itu nggak pernah beliau berpenampilan seakan-akan beliau adalah anak kiai. Penampilannya sederhana banget, dia sarung-sarungan. Gitu. Padahal putrinya Yai Marzuki gitu, putrinya kiai besar dan orang yang sangat hebat. Betul. Dari situ kulo merasa malu. Kulo sendiri yang santrinya beliau, tapi kok nggak bisa bersikap seperti itu. Kulo greget gimana sih caranya kulo juga bisa menjadi orang yang seperti beliau. Seenggaknya itu meniru lah sedikit-sedikit akhlak beliau yang baik. Terus itu meskipun sampai sekarang juga belum bisa. Tapi seenggaknya kagum dulu lah sama beliau. Kita biasanya mendapatkan hal positif dari orang-orang yang bergaul dengan kita gitu. Jadi sharing-sharing juga sama beliau. Sharing juga. Itu dilakukan dengan aktivitas ngopi gitu ya. Dan sering karena kan kalau ada apa-apa mesti beliau tuh menghubungi kulo, terus ngajak ngopi, ngajak sharing-sharing, ngajak sowan-sowan ke kiai mana ngoten di sekitar Malang. Dan dari situ kulo ingin mengajak para santri itu termotivasi dari apa yang kulo termotivasi. Kulo termotivasi dari beliau, kulo juga ingin santri-santri yang lain termotivasi dari itu tadi. Jadi bukan cuman para lelaki ya yang ngopi, santri putri pun ngopi dan dapat inspirasi dari situ juga ya. Pengalamannya juga ada. Kalau dari tulisan-tulisan yang ada di buku Air Mata Santri itu Mbak Nap, buku tulisan yang mana yang paling menurut sampean ini berkesan gitu? Ini karena lahir dari pengalaman ya. Yang mana ya? Yang Sam'an wa Ta'atan. Oh, Sam'an wa Ta'atan. Jadi kan emang targetnya itu di situ. Gimana caranya kita bisa menjadi santri yang Sam'an wa Ta'atan dan apa sih buah dari Sam'an wa Ta'atan itu? Nah, buahnya itu adalah kita nanti mendapatkan sebuah barokah, meskipun barokah itu gak terlihat bentuknya. Tapi barokah itu kan bertambahnya kebaikan. Jadi tanpa kita sadari ketika kita menjadi santri yang manut, terus gak banyak menentang kiai atau menghina kiai, itu nanti insya Allah kebaikan-kebaikan itu dengan sendirinya akan datang ke kita. Ya buktinya tadi saya yang nggak punya basic kepenulisan karya ilmiah tapi bisa mendapat juara 1. Itu ya karena awalnya manut, disuruh gitu aja. Padahal saya sendiri ragu saya bisa apa enggak ya. Nyatanya terjadi ya. Nyatanya terjadi. Ini cukup sulit loh Mbak kalau kita menerapkan Sam'an wa Ta'atan di era sekarang gitu. Nah kalau Mbak Napna boleh mendefinisikan kemudian memaparkan caranya gimana supaya kita bisa Sam'an wa Ta'atan gitu. Gimana Mbak? Yang kayak gimana sih Sam'an wa Ta'atan? Itu langsung aja gitu atau gimana itu? Ya awalnya juga harus banyak-banyak belajar tentang agama dulu, memperdalam keislaman kita dulu. Jadi kan nanti ketika kita sudah membekali diri kita dengan ilmu pengetahuan, jadi kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Nanti ketika ada kiai atau ustadz kita nyuruh kayak gini, kita tahu, oh itu
benar untuk kita, oh itu nggak baik untuk kita, Mm-mm. gitu. Tapi kebanyakan kalau guru itu menginstruksikan kepada siswanya atau kepada santrinya, itu tidak akan yang untuk menjerumuskan, pasti untuk kebaikan, dan saya yakin seperti itu. Jadi Nggih. dari keyakinan saya yang itu, saya sendiri kalau guru ngomong A, ya sudah, insya Allah itu baik untuk saya, karena beliau yang tahu kapasitas kulo. Nggih. Jadi sam'an wa ta'atan itu nggak rugi. Nggih. Mbak Napna sudah banyak membuktikan dalam kehidupan, betul ya. Benar. Jadi berkahnya itu terwujud dalam kehidupan setiap santri yang sam'an wa Nggih. ta'atan, termasuk di dunia tulis menulis ya. Termasuk di dunia tulis menulis, dalam dunia apapun. Dalam Insya dunia Allah. apapun. Nggih. Ini kalau bukunya Mbak Napnap tadi sebenarnya kan juga tidak ditujukan untuk dicetak ya Mbak ya. Nggih. Terus itu Mbak Napnap meyakini sebagai berkahnya sam'an wa ta'atan Nggih. gitu kayak apa Mbak? Jadi buku saya itu awalnya nggak ada niatan untuk saya cetak menjadi buku cetakan, cuma sekedar di print out saja. Tapi gini, saya setelah bukunya jadi, saya kasihkan PDF-nya ke teman-teman saya di Malang. Kata teman-teman saya, berhenti, jangan di share PDF-nya, dicetak aja, diterbitkan gitu. Terus saya dikasih beberapa kontaknya penerbit, terus juga ditawari dari teman saya yang juga di dunia penerbitan. Tapi saya mikir-mikir nanti dulu gitu. Terus setelah itu saya juga ditawari sama ustadz saya yang di sini untuk sharing-sharing sama teman saya di sini yang sudah banyak menulis buku. Terus saya dikasih pandangan, ada cetak buku mayor, minor, terus pribadi gitu. Terus saya kembali ke niat awal saya. Saya niat nulis ini untuk santri, bukan untuk mencari penghasilan. Ya sudah, saya tetap mau menekankan itu dalam diri saya. Akhirnya saya memilih yang cetak pribadi saja, wis, biar bisa dijual murah. Nah setelah itu saya mulai menghubungi ke percetakan tanpa penerbitan itu. Pas setelah buku udah mau jadi, ternyata buku itu dilihatkan, kan saya kasihkan ke grup pondok, terus sama ustadz saya diperlihatkan sama seseorang, sama orang yang baik hati. Dan tidak sombong ya? Nggih, dan tidak sombong. Nah, beliau membaca sinopsis di belakangnya tentang bukunya itu, beliau katanya tertarik. Terus pengen mengadakan bedah buku dengan buku saya. Nah, setelah itu juga beliau ke pondok, dan ketika di pondok kita ngobrol-ngobrol bareng-bareng. Katanya beliau, kan itu bukunya sudah selesai cetak, saya kasihkan ke beliau, katanya beliau suka dengan isinya. Nah, pas di situ beliau langsung bilang, saya mau nyetak buku ini 500 buku. Saya langsung, ya Allah, tidak menyangka gitu bukan ya. ini yang saya harapkan sebenarnya. Tapi nggak tahu kalau kehendak Allah lebih indah dari yang saya bayangkan. Jadi ya sudah, saya cetakkan 500 buku. Terus ada kesempatan juga ke diskusi sama ada kesempatan juga setelah itu diskusi sama para kiai-kiai dari Jogja, dari Jombang, dari sekitar sini pokoknya, beberapa kiai-kiai, sampai saya merasa ini bukan saya. Saya nggak bisa apa-apa, tapi karena memang berkat sam'an wa ta'atan, berkat barokahnya tadi, inilah buah dari apa yang saya terapkan dalam diri saya. Sam'an wa ta'atan. Inspiratif sekali. Inspiratif sekali. Dan bukunya sampai sekarang masih banyak yang order gitu ya Mbak ya. Dan sudah berapa kali cetak Mbak? 3 kali. 3 kali, setiap kali cetak 100 ya? Yang awalnya itu 60. Oh, yang awalnya terus 60. Habis langsung 120. 120. Terus nikin yang 500 itu ya? 500. Wah, aduh. Kalau penasaran ke PPTQ Darussalam, cari Mbak Napnap. Monggo, terbuka untuk semuanya. Oke, yang terakhir Mbak, ini pengen berbagi motivasi. Siapapun yang pengen mulai menulis supaya bisa mewujudkannya itu jadi tulisan dan jadi buku, itu gimana Mbak? Ada lagi satu prinsip yang saya suka, itu dari syairnya Imam Syafi'i yang sering saya lantunkan juga. Bunyinya gini, al-ilmu soidu wal kitabatu qoiduhu qoid suyudaka bil jibalil wathiqah. Ilmu itu buruan,
dan ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Jadi kalau sampean ingin ilmunya sampean itu lebih bermanfaat, ikatlah ilmu sampean dengan sebuah tulisan. Oke. Jadi menulislah, karena menulis sudah. adalah jendela dunia. Kamu baca adalah jendela dunia. Karena ketika sampean menulis, nanti itulah yang akan dikenang oleh sampean, yang dikenang dari diri sampean. Iya benar. Kita nggak bangun jendelanya ya, tapi kita bangun dunianya kalau menulis. Dunianya. Gitu. Maaf tadi tipu. Oke, jadi kalau mau nulis ya nggak usah mikir yang macam-macam, aturannya harus gimana dan lain sebagainya. Nulis ya nulis aja gitu ya. Mengalir. Yang penting dipegang kuat tadi adalah tujuannya kayak Mbak Nabnab tadi. Kemudian ini tujuannya untuk mengikat makna. Mengikat ilmu. Oh, mengikat ilmu yang ya. kita punya. Untuk mengikat ilmu yang kita punya. Karena kalau nggak diikat jadinya liar, hilang. Karena kan durasi ingatan manusia itu singkat. Jadi kalau nggak kita ikat dengan tulisan ya akan cepat hilang. Oke, buktikan ya supaya nanti apa yang dikatakan Mbak Nabnam ini benar-benar terwujud. Yang penting nulis aja. Yang penting nulis semangat dan tujuannya mengikat ilmu. Baik itu sumbernya dari pengalaman, apapun lah pemikiran kita juga boleh. Baik, terima kasih Mbak Nabnam sudah meluangkan waktu. Tadi sudah ini datang langsung ke pondoknya. Harusnya ikut muraqabah. Tidak apa-apa. Sudah bersedia untuk meluangkan waktu, nanti disambung untuk muraqabahnya di lain kesempatan. Insya Allah ya, terima kasih. Tentu saja harapan kami semoga ini bisa memberikan manfaat untuk semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya Matumah Maliati pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.